Nah, jadi tadi berdasarkan tadi dari anamnesis itu penyakitnya apa. Nah, ini tentu akan menentukan kita mau kasih ini konsistensi makannya bagaimana, apakah dia padat kah, apakah dia lunak atau full diet, ya full liquid diet. Kemudian jalur dietnya bagaimana, apakah kita via oral kah, atau kita mau pasang NGT, ataukah dia parenteral. Nah, terus dari yang tadi dari anamnesis, nah, itu kita harus tahu kira-kira bahan makanan apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Tentu ini harus kita tahu ya, ini tadi anamnesisnya apa. Nah, ini teman yang kuliah. Ini sudah dihitungkan, ya, tinggal cari. Jadi selalu kalau kita menentukan komposisi, yang pertama tentukan ya kebutuhan protein berapa. Ya. Jadi tadi sudah ada tinggi badan, berarti kita bisa menentukan berat badan ideal. Nah, tadi kasusnya dia punya albumin 3,2, ya berarti bisa kita berikan antara 0,8 atau 1. Jadi terserah kalian mau pakai 0,8 atau pakai 1 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi kalau sudah dapat berapa berat badan idealnya dari perhitungan tinggi badan, tentu kita sudah bisa menentukan berapa gram dia punya kebutuhan protein. Ya. Nah, kemudian untuk mencapai kilokalorinya tinggal dikali berapa persen dari total KFT. Ya. Nah, untuk kasus ini, untuk karbohidratnya sudah ditentukan 60-70%. Ya, sangat tinggi, karena di sini ada sesak pasiennya. Ya. Maka, kalau karbohidratnya 60-70%, berarti, ya, tinggal dicari ya, jadi tadi proteinnya berapa persen. Karbonnya sekitar ini, berarti sisanya adalah lemak. Nah, berarti sudah didapatkan, tinggal ditentukan ini. Konsistensinya apakah dia padat, lunak, bubur saring atau cair. Tinggal kita tentukan. Ya, jadi kembali lagi ke diagnosis penyakitnya apa, pasien kondisinya bagaimana. Ya, tadi ada pasien ada mual dan muntah. Kalau pasien mual muntah, ada nyeri ulu hati, ya, ada subfebril, metodenya kita berikan yang mana, ya, apakah lunak atau bubur saring atau cair. Terus kemudian jalurnya apakah via oral, kita mau pasangkan NGT kah, enteral, atau kita mau via infus. Ya. Jadi nanti di sini lihat bagaimana kalian menentukan ya, kalau ada pasien seperti itu apa yang kita memberikan pada pasien. Nah, ini ada jadwal makanan beserta persentasenya ya. Untuk tugas kalian ini tidak usah dibuat ya, untuk jadwal makanan tidak usah ya. Nah, karena ini yang membuat begini ini nanti tugasnya kita punya dietitian atau nutritionist. Kalau kita sebagai dokter itu yang penting itu kita tahu yang ini ya tadi ini ya, karena kita yang menganamnesis pasien, kita yang menentukan diagnosisnya, maka tentu kita yang menentukan ini pasien saya cocoknya saya berikan konsistensi makanan yang bagaimana ya, kemudian jalur yang saya pilih seperti apa. Nah, jadi bahan makanannya pilihkan bahan makanan yang sesuai dan memenuhi kadar gizi yang sudah ditentukan. Ya, perhatikan kandungan gizi tiap-tiap bahan makanan mengandung beberapa makro mikronutrien. Jadi masa begini, tentu kalau misalnya kita berikan bubur, ya bubur nasi, itu kan bukan cuma karbohidrat ya. Di dalam bubur nasi itu juga mengandung protein. Ya, gitu. Nah, jadi yang tadi kalian hitung saja sampai yang di slide sebelumnya untuk menentukan berapa komposit, berapa persennya makan pagi siang malam itu tidak usah dikerja. Nah, kemudian untuk kasus 2. Ini laki-laki 25 tahun datang ke poliklinik RS. Keluhan susah BAB. Ya. Frekuensi BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu. Tanda vital dalam batas normal. Antropometrinya 162 dB80. Ya, jadi ini dari sini kita sudah bisa melihat ya, kalau kita hitung dia punya status gizi ini obes. Ya, 25 tahun datang ke poliklinik. Artinya kalau poliklinik ini adalah pasien rawat jalan. Kalau pasien rawat jalan, cara menghitung kebutuhan kalorinya tentu kita pakai yang rumus rawat jalan, bukan Harris Benedict. Ya, jadi bedakan. Kalau ini dia ke poliklinik artinya rawat jalan. Artinya jangan pakai rumus yang Harris Benedict, tapi yang sudah ada tadi depan ya, tinggal masukkan rumusnya. Ya. Jadi ini kita pakai apanya? Pakai BBI.
ya, karena ini pasien ini kan obes ya, jadi kita mau turunkan sekaligus berat badannya. Jadi nanti cara menghitungnya tentu berbeda dengan kasus sebelumnya, ya. Nah, karena ini kasusnya ada susah BAB, ya. Nah, tentu kita harus tentukan seratnya berapa, ya. Jadi buat ini kebutuhan kalorinya, komposisi dietnya, dan seratnya berapa. Ya. Jadi hitung sampai sini saja. Yang bahan makanan yang dianjurkan dalam bentuk jadwal makanan ini tidak perlu. Ya. Kasus ketiga, ini 22 tahun, nah, ini dirawat di Bansal. Ya, jadi kalau ada kata dirawat di Bansal, artinya kita nanti hitung KIT-nya pakai rumus Harris Benedict. Ya, jadi penyakitnya sudah ada di sini, ada diare. Ya, saat ini frekuensi diare mulai berkurang, ya, karena dia sudah 3 hari ya. Nah, ada tanda vitalnya, suhunya masih 37,9. Nah, leukositnya masih tinggi. Nah, ini ada antropometri sama berat badan. Ingat, di sini albumnya 2,9 ya. Artinya karena ini rendah, kita bisa pakai protein 1 ya, 1 gram. Jadi perhatikan ya, kalau albumnya di bawah 3 itu kita bisa pakai 1 protein. Kalau yang tadi di awal 3,2 ya 0,8 maksimal 1. Kalau ini 1 gram sudah cukup. Ya. Jadi sudah ditentukan ya, dia sudah masukkan di sini, tinggal kita hitung. Jadi sampai di sini yang kita buat konsistensi dan jalur diet. Makan dan jalur diet dianjurkan ya. Kalau ada yang mau tulis ini silahkan ya. Ya, karena penting juga sebenarnya buat kita untuk mengedukasi pada pasien. Nah, tentu kalau misalnya ini kasusnya kan diare, kira-kira diet apa yang kita berikan? Jenis diet apa yang cocok untuk pasien? Ya, nanti ada di buku panduan praktikum di situ jenis-jenis dietnya. Nah, ini kasus 4. Nah, ini lagi dirawat di Bansal. Nah, artinya ini rawat harus pakai Harris Benedict. Nah, ini ada sklera subikterik, ada asites, ya. Nah, ini tanda penyakit apa? Nah, di sini juga ya, leukositnya tinggi, leukositosis, SGOT, SGPT-nya meningkat. Berarti kalau kayak begini ya, terjadi peningkatan enzim transaminase, ada sklera subikterik, ada asites, ini tanda-tanda apa? Penyakit apa? Albumin 2,5. Kalau 2,5 artinya ya bisa kita berikan protein 1,2. Ya. 1,2 sampai 1,5. Nah, tinggi badannya 155, berarti berapa BBI-nya? Ya, BBI-nya berapa? Itu kali protein tadi 1,2 sampai 1,5. Itu proteinnya nanti berbeda ya. Ini ada berat badan berdasarkan lingkar lengan atas, sudah ada. Nah, tinggal nanti dimasukkan di rumus. Rumus Harris Benedict. Ya. Jadi nanti tentu berbeda juga ini cara kerjanya. Ya. Harris Benedict, faktor aktivitas sudah ada. Karbohidratnya ya tetap hitung proteinnya dulu ya. Jadi protein tadi kita tentukan 1,2 ya. 1,2 sudah kalian ambil. Jadi hitung 1,2 kali BBI-nya berapa. Nah, nanti kalau sudah dapat baru tentukan berapa karbohidratnya, terus lemaknya. Nah, ini yang harus kita perhatikan justru lemak. Lemak apa yang perlu kita berikan pada kasus seperti ini. Ya, sekarang kasus kelima. Jadi kasus kelima, perempuan usia 45 tahun. Ya. Kemudian ini ada keluhan nyeri hebat, jadi IGD ya. Jadi kalau IGD ini berarti dia pasien dirawat ya, rawat inap. 45 tahun, nyeri hebat berulang di epigastrium menyebar ke punggung bahu kanan. Peristaltiknya normal, tanda vitalnya normal. Nah, kemudian kita lihat di sini labnya. Ini normal, tapi kolesterol totalnya meningkat. Albumin normal. Nah, ini juga ya. Jadi kalau lihat ini obes. Ini sudah banyak di sini ya. Jadi ada usia di atas 45 tahun, kemudian ini juga tinggi, ini obes, kemudian perempuan ini mengarah pada penyakit apa. Ya. Nah, nanti sudah bisa kebayang Pak, kalau ada 4F pada satu orang ya, female, fat, 40,
Nah, itu apa kasusnya? Ada kondisi. Ya, nanti dihitung ya. Jadi tadi proteinnya albumnya normal, jadi kita pakai 0,8 untuk protein. Tinggal kau hitung berapa dia punya BBI dari tinggi badan. Ya. Nanti silahkan dibuat nanti. Ya, oke. Ini nanti saya kirim ya ke kalian, nanti dibuat. Nanti untuk menyetor ini sampai besok bisa dimasukkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait ini? Silakan.